Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tak akan merelokasi warga Pulau Rempang ke Pulau Galang. Pihaknya mengatakan, warga yang terkena dampak dari rencana investasi produsen kaca asal China, Xinyi Group, hanya akan digeser ke daerah lain yang masih satu kawasan di Pulau Rempang. Itu bukan relokasi karena kalau dari Rempang ke Pulau Galang itu kan relokasi beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, itu pergeseran, kata Bahlil di Nusa Dua, Bali, Rabu. Sebelumnya, ribuan hunian masyarakat terancam digusur akibat proyek strategis nasional Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam. Rencananya warga yang terdampak akan direlokasi ke Pulau Galang. Namun, wacana relokasi ditolak dan memicu bentrok warga dengan aparat pada awal September lalu. Demi menggesa proyek, sejumlah janji pun diberikan kepada warga yang berkenan pindah. Salah satunya, pemerintah akan memberikan rumah seharga Rp120 juta dan tanah seluas 500 meter persegi. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Batam sekaligus Badan Pengusahaan atau BP Batam, Muhammad Rudi. Pulau Galang merupakan sebuah pulau di wilayah pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau seluas 80 km persegi ini bagian dari rangkaian pulau besar ketiga yang dihubungkan oleh 6 jembatan barelang. Pulau Galang terkenal sebagai tempat pengungsian Vietnam pada 1979 hingga 1996. Kamp pengungsi di Pulau Galang ini kini menjadi objek wisata dan sejarah Kota Batam. Pulau ini berjarak sekitar 60 km dari Batam, atau menghabiskan waktu perjalanan sekitar 1,5 jam. Banyak peninggalan kuno yang telah diubah menjadi museum. Di antaranya perahu yang digunakan oleh para pengungsi Vietnam, bangunan yang dirancang khusus untuk para pengungsi, serta tempat-tempat yang lain untuk keperluan para pengungsi. Pulau Galang dijadikan sebagai nama kecamatan. Di kecamatan ini terdapat 8 kelurahan, yaitu Kelurahan Sijantung, Kelurahan Karas di Pulau Karas, Kelurahan Galang Baru di Pulau Galang Baru, Kelurahan Sembulan di Pulau Rempang, Kelurahan Rempang Keit, Kelurahan Air Raja di Pulau Air Raja, Kelurahan Subang Mas di Pulau Subang Mas, dan Kelurahan Pulau Abang. Jumlah penduduk Kecamatan Galang pada 2021 sebanyak 18.130 jiwa, dengan kepadatan 52 jiwa per kilometer persegi. Islam adalah agama mayoritas, yakni 89,97%. Kemudian Katolik sebanyak 3,50% dan Protestan 2,28%. Sementara Buddha 3,38%. Agama Islam umumnya dianut masyarakat Melayu, Minangkabau, Jawa, Sunda, dan suku lain. Sementara Kristen, Protestan, dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama masyarakat Batak Toba, Ambon, Minahasa, Flores, asal Papua dan Tionghoa. Komnas HAM memberikan 8 rekomendasi dalam penanganan konflik di Pulau Rempang. Hal ini setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Koordinator Subkomisi Penegakan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing meminta Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto agar meninjau kembali pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Meminta Menko Perekonomian agar meninjau kembali pengembangan kawasan Pulau Rempang ekosistem sebagai proyek strategis nasional. Clear and clean, jelasnya. Selanjutnya, kata dia, meminta pemerintah menggunakan kebijakan penggusuran paksa dilakukan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan upaya-upaya lainnya. Apabila terpaksa melakukan penggusuran paksa, pemerintah dan/atau korporasi wajib melakukan asesmen dampak penggusuran paksa dan kebijakan pemulihan kepada warga yang terdampak, ujarnya. Selain itu, pemerintah atau korporasi wajib memberikan kompensasi dan pemulihan yang layak kepada warga terdampak sesuai prinsip-prinsip HAM. Proses penggusuran juga harus sesuai standar HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ada 3 instrumen yang harus diperhatikan ketika melakukan. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika proses penggusuran dilakukan, yaitu perlindungan prosedural tanpa intimidasi dan kekerasan, serta pengarahan aparat secara proporsional. Selanjutnya, Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk melakukan dialog dan sosialisasi yang memadai kepada warga yang terdampak relokasi.
Sosialisasi dengan cara pendekatan kultural dan humanis atas rencana pengembangan dan relokasi sebagai dampak pembangunan PSN, tutur dia. Uli menjelaskan, pemerintah tidak boleh melanggar hak masyarakat yang menolak untuk direlokasi. Terkait dengan penolakan masyarakat Pulau Rempang untuk direlokasi, negara tidak boleh melanggar hak atas tempat tinggal yang layak baik tindakan maupun kebijakan yang diambil baik tingkat lokal maupun nasional. Kebijakan negara tidak boleh diskriminatif dan menimbulkan pembatasan tanpa dasar hukum yang sah, eksklusif dan tidak proporsional. Negara tidak boleh melakukan relokasi paksa atau force evict. Kemudian, Komnas HAM juga tidak membolehkan aparat untuk menggunakan kekuatan berlebih dalam relokasi di Pulau Rempang. Tidak boleh menggunakan cara kekerasan dengan melibatkan aparat berlebihan atau excessive use of power di lokasi dan konsep pembangunan kawasan Pulau Rempang Eco City, ujar Uli. Selanjutnya, Komnas HAM meminta kepolisian untuk menggunakan keadilan restoratif dalam kasus ini. Kepolisian agar mempertimbangkan penggunaan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pulau